Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sukma Citra Dewi dengan NIM 21021301079. Saya mahasiswi program studi pendidikan ekonomi Universitas Jember angkatan 2021 kelas B. Hari ini saya akan melakukan wawancara dengan pemilik salah satu usaha mebel di Kota Probolinggo, yaitu Bapak Muhammad Sodikan. Yuk simak videonya. Selamat sore Bapak. Selamat sore Mbak, dari mana? Dari Universitas Jember. Sebelumnya terima kasih Pak sudah meluangkan waktu, berkenan dan bersedia untuk saya wawancarai. Monggo, Iya. tanya apa, diwawancari apa Mbak? Iya, di sini saya izin mengajukan beberapa pertanyaan ya Pak. Untuk yang pertama, kapan sih Bapak memulai usaha ini? Kalau hitung-hitung sudah lama Mbak untuk usaha seperti ini. Tapi lebih tepatnya kan kita memicu namanya tanggal akte pendirian usaha kita. Coba kita lihat tanggal pendirian usaha kita ya. Iya Pak. Usaha kita dimulai tanggal 1 bulan 11 tahun 2011. Itu sesuai dengan akte pendirian usaha kita yang kasih nama CV Anugrah Lestari, bergerak di bidang namanya satu permebelan, pengadaan jasa, pengecer skala kecil, industri dan pengrajinan dan pengawetan kayu. Asal yang kita ambil sekarang dalam posisi permebelan. Usahanya sudah lama ya Pak, kurang lebih 11 tahun berdiri ya? Hampir seperti itulah. Kemudian pertanyaan selanjutnya, berapa banyak sih Pak jenis aktiva atau aset yang ada di usaha ini? Kalau aset sekarang yang dimaksud banyak yang berbentuk apa? Peralatan. Peralatan atau peralatan? Peralatan Pak. Nah, peralatan untuk menunjang usaha kita. Iya. Banyak, namanya memang untuk itu ya seperti mesin pupuk, mesin planer, mesin pasrah, mesin pengraji, kemudian circle, ada namanya kompresor, ya kan, dan yang lain-lain yang kita yang sesuai dengan kebutuhan untuk usaha kita. Kemudian kapan Pak aset itu diperoleh? Kalau aset itu diperoleh sebelum kita ada pendirian namanya suatu izin, kita kan sudah usaha. Pasti namanya peralatan itu sesuai dengan keadaan. Kan waktu itu kecil ya kita kecil. Kalau sudah kita saatnya seperti ini ada kita kembangkan. Ya mulai awal kita sebelum namanya terbentuknya namanya izin, kita sudah punya peralatan ya kurang lebih ya sebelum tanggal pendirian itu ya sudah ada kita usaha. Habis itu kita legalkan juga disitulah penambahan namanya suatu peralatan menyesuaikan dengan keadaan yang kita butuhkan. Itu. Baik Bapak. Kemudian bagaimana sih peralatannya itu Pak? Perawatan dan peralatan ya kita secara namanya itu sesuai dengan keadaan. Ya tiap hari ya dirawat, dibersihkan, diapakan, ya seperti itu. Jadi menjaga suatu namanya kesulitan di dalam namanya suatu mesin dalam bentuk penggunaannya. Jadi kalau ada namanya kodet-kodet, ada namanya kerusakan kecil, berarti kita tangani secara pribadi, ya terutama ya si tukang-tukang itu yang semua bisa kok. Kemudian frekuensi penggunaan peralatan itu seberapa sering Pak? Kalau penggunaan BPC ya cukup namanya kontinu ya, karena di sini tidak ada hentinya, karena kita aja sudah namanya make namanya karyawan kita hampir 5. Jadi setiap hari ada job-job tersendiri, ada paket-paket sendiri yang dikerjakan. Berarti kan namanya peralatan sendiri itu ya banyak. Jadi mungkin frekuensi seberapa sering itu setiap hari ya Pak digunakannya? Betul. Kemudian apakah pernah terjadi kerusakan dan bagaimana Pak memperbaiki kerusakan tersebut? Kalau namanya kerusakan itu pasti, tapi yang kecil-kecil kan bisa diatasi di waktu itu juga. Kalau memang ada kerusakan,
yang benar-benar fatal. Berarti ada dua cara, ada pembelian komponen, juga pembelian namanya seutuhnya berupa mesinnya. Tergantung masalah prevensi itu jelas setiap hari, setiap saat digunakan. Baik Pak, kemudian jika peralatan rusak apakah memakai asuransi atau ada asuransi begitu Pak? Kalau memang peralatan semuanya, saya pribadi sebagai pendiri tidak saya asuransikan. Berarti ada kerusakan, ya otomatis. Berarti kan tanggung jawab kita sendiri. Karena kita masih skala kecil, walaupun kita CV masih berbentuk kepribadian kita sendiri sesuai dengan namanya permodalan dan kemampuan kita sendiri. Baik, Pak. Kemudian apakah ada perkiraan mengenai masa manfaat atau penggunaan alat-alat tersebut? Kalau ada penggunaan dan kemanfaatan hal tersebut ya kita sesuai dengan kosnya ya, perimbangan ya, perimbangan dengan kosnya. Kalau memang digunakan terus-menerus sesuai penggunaannya ya minim sekali gitu loh. Jadi dengan kerusakan, jadi kan ada tempo waktu, jadi harga berapa digunakan untuk apa, dengan namanya kapasitasnya mendapatkan barang berapa kan ada hitungannya. Tak kira semuanya itu kalau dihitung-hitung dengan kosnya itu sangat minim sekali lah. Baik Bapak. Kemudian ketika sudah tidak dipakai atau rusak peralatannya, apa yang dilakukan Pak? Apakah itu dijual, diservis, atau ditukar dengan yang lain? Lihat namanya kerusakannya. Ada memang kerusakan fatal, pasti ada komponen-komponen yang bisa digunakan lagi. Biasanya kita ambil yang komponen yang bisa digunakan untuk tambal sulam. Nanti ada nama kerusakan yang sesuai dengan mereknya, sesuai dengan namanya kebutuhannya. Tapi kalau benar-benar memangnya dia tidak dipakai atau rusak, jadi ada dua alternatif. Kita namanya kita jual atau kita buat namanya besi, namanya besi bekas lah namanya itu ya, rosokan lah namanya. Baik. Kemudian apakah ada pencatatan mengenai akuntansinya Pak? Kalau pencatatan itu pasti, karena persyaratan namanya suatu CV itu sendiri kan ada namanya pembukuan, disebut namanya neraca. Jadi kita tuh bisa mengerti namanya penghasilan kita, karena penghasilan kita kan berkenaan erat dengan perpajakan kita di pemerintah gitu lah. Jadi pasti pencatat itu ada. Jadi kita tuh jelas di sini secara global kita tuh pembeliannya bahan bakunya berapa, kemudian ditambah dengan biaya produksinya berapa, kemudian biaya pengangkutannya berapa, kita ketemunya nanti berapa dengan kosnya tersebut. Jadi disitulah ada neraca laba dan ruginya, karena kita berurutan, bersangkutan dan berhubungan dengan namanya suatu perpajakan di dalam namanya usaha kita. Itu pasti Mbak, kalau memang akuntansi itu harus jelas. Iya, baik Pak. Berarti sudah mulai sudah bisa memanajemen ya Pak, antara pemasukan dan pengeluaran begitu. Ya memang kita berusaha lah, namanya kita memang usaha kecil, setidak-tidaknya kita sudah namanya membukukan sesuai dengan ilmu kita waktu kita mendapat pelajaran dulu. Jadi satu, pembukuan kita harus tahu mana yang disebut namanya kerugian, mana yang disebut labanya, dari mana laba sendiri, dari mana kerugian sendiri, kita harus jelas tahu, dan kita bisa memperbaiki di mana kerugian, di cover yang mana kesalahannya. Kalau kita namanya ibaratin nama laba yang tinggi, di mana yang perlu kita tingkatkan. Baik. Baik Bapak, kemudian kira-kira berapa biaya atau modal yang dikeluarkan Pak untuk peralatan-peralatan tersebut? Kalau memang permodalan untuk peralatan ya kita sesuaikan dengan kebutuhan. Nah, setiap namanya itu kan kita nama seperti namanya mesin bobok kan satu digunakan orang 3 bisa. Mesin bobok digunakan, kemudian circle satu digunakan untuk namanya orang 2 bisa. Tapi kalau pasrah manual, pasrah yang kecil itu setiap namanya tukang namanya harus satu per satu. Jadi kalau kita hitung namanya kosnya boboknya itu sekitar harganya sekitar 2,5 juta. Pasar yang namanya manual sampai namanya 700 ribuan sampai 1 juta, yang bagus sampai 500. Ya perkiraannya semuanya kalau itu enggak jauh enggak kurang ya 50 jutaan namanya peralatan, karena sesuai dengan namanya yang kita butuhkan. Baik Bapak. Kemudian
Bagaimana pengeluaran selama masa penggunaan alat tersebut? Apakah dana yang dikeluarkan itu relatif kecil dan rutin dilakukan seperti servis dan pembersihan, atau justru mengeluarkan modal lagi untuk membeli alat yang baru? Dari awal kita pembelian memang sangat minim sekali ibarat untuk pembiayaan. Tapi kalau pembiayaan itu pasti, tapi nggak terlalu jauh, nggak terlalu banyak, karena kadang-kadang kita hanya butuh servis, hanya butuh komponen kecil-kecil, yang rusak itu hanya kita belikan sesuai dengan kebutuhannya. Tapi masalah namanya pembiayaan itu sendiri nggak setiap hari. Kalau memang toh itu semuanya memang rusak total, kita harus ada pembelian yang baru. Pada intinya namanya semuanya itu ya relatif kecil lah namanya pembiayaannya. Nggak usah kita beli yang baru lagi, kecuali memang keadaan urgent baru kita beli. Baik Bapak, terima kasih sudah meluangkan waktunya, berkenan dan bersedia untuk saya wawancarai. Sama-sama Mbak. Sekarang kita mau tanya, namanya siapa? Saya Sukma Citra Dewi, Pak. Alamatnya dari mana? Saya domisili Kota Probolinggo. Gitu. Berarti di kuliahnya di Jember ya? Iya. Di bidang apa ini kalau boleh tahu? Saya program studi pendidikan ekonomi, Pak. Oh, pas kalau gitu ya. Iya, mudah-mudahan kedepannya bisa sukses untuk Amin. mengembangkan. Iya. Monggo. Terima kasih, Ya, Pak. kembali. Nah, itu tadi video wawancara saya dengan salah satu pemilik usaha mebel di Kota Probolinggo, yaitu Bapak Muhammad Sodikan. Sekian video yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.